Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, hadirin sekalian yang telah datang pada acara debat ilmiah permasalahan ekonomi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara debat hari ini yang akan membahas tentang nosi utang luar negeri Indonesia pada akhir tahun 2024 mencapai 6.774,3 triliun atau setara dengan 30,4% dari GDP. Meskipun pula dan utang luar negeri penting untuk mendorong perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, namun kebijakan fiskal Indonesia dianggap terlalu bergantung pada utang luar negeri dan membahayakan kedaulatan ekonomi nasional. Nah, mari kita lihat bagaimana sudut pandang dari tim pro dan kontra mengenai mosi tersebut. Namun sebelumnya, saya, Raivan Edi Prasetyo selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat hari ini dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pro dan kontra dari kelompok 6 dan kelompok 2 yang beranggotakan. Dari kelompok 6 ada Elisha Maizahra, Nafisya Syabani Azahra, Sheila Nurul Halisa, Doni Pujianto Purnomo, dan Nelin Aprilia Rahmawati. Dan di sisi kelompok 2 beranggotakan Alin Amaila Agania, Syed Abdul Rahman, Tarasati Dewi Mulia Asri, Nelly Alfia Almas, dan Briliani Hegia Putri. Selanjutnya kita akan mengundi di manakah yang akan mendapatkan bagian pro dan siapakah yang akan mendapatkan bagian kontra. Tim pro Dan tim kontra. Selanjutnya dipersilakan bagi tiap-tiap tim, dimulai dari tim pro untuk mengenalkan setiap anggotanya. Kepada tim pro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Doni Pujianto Purnomo, pembicara ke-1 dari tim pro. Terima kasih. Saya Sheila Nurul Halisa dari pembicara 2 dari tim pro. Kenalkan, saya Elisha Maizahra sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Nelin Aprilia Rahmawati, pembicara keempat dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Nafisya Syabani Azahra sebagai pembicara 5 dari tim pro. Baik, selanjutnya bagi tim kontra untuk dipersilakan untuk memperkenalkan setiap anggotanya. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nairi Alfia Almas sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Syed Abdul Rahman sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Briliani Hegia Putri sebagai pembicara 3 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Alin Amaira Agania sebagai pembicara keempat dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Larasati Dewi Mulia Asri sebagai pembicara kelima dari tim kontra. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama debat. Pertama, debat dilakukan secara proporsional dan tertib dengan mengutamakan kedisiplinan waktu serta kepatuhan terhadap seluruh aturan yang telah ditetapkan. Kedua, setiap peserta debat wajib menjaga sikap, menggunakan bahasa yang santun, tidak menyerang pribadi lawan debat, serta fokus terhadap substansi argumen. Ketiga, setiap mahasiswa diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Total terdapat 5 pembicara dalam satu sesi debat. Keempat, jika dalam satu tim terdapat 6 mahasiswa, maka pembicara telah diberikan tambahan waktu 5 menit dan tim lawan juga mendapatkan tambahan waktu 5 menit yang diberikan kepada satu pembicara yang dipilih dari tim tersebut. Kelima, setiap tim berhak memberikan closing statement dengan durasi maksimal 3 menit. Closing statement disampaikan setelah seluruh argumen utama dari kedua tim selesai dipaparkan. Keenam, pengaturan waktu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing tim dengan tetap memperhatikan batas waktu yang sudah ditentukan agar debat berjalan secara efektif dan adil. Ketujuh, peserta dilarang memotong atau menginterupsi pembicara yang sedang menyampaikan argumen, kecuali pada sesi yang memang diperbolehkan interaksi. 8. Segala bentuk rebutan, ejekan, atau tindakan yang tidak sopan akan dikenakan sanksi yang dapat mengurangi penilaian tim. 9. Moderator berhak mengingatkan atau menghentikan pembicara apabila waktu telah habis atau peserta melanggar tata tertib. 10. Keputusan moderator dan juri bersifat final, tidak dapat diganggu-gugat. Baik, kelompok 2 dan kelompok 6, apakah sudah siap? Siap. Oleh karena itu, mari kita mulai Liga Debat Ilmiah Permasalahan Ekonomi hari ini. Berikutnya, argumen akan disampaikan terlebih dahulu oleh tim pro. Kepada tim pro, dipersilakan, waktu akan dimulai sejak Anda berbicara.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya dari tim pro pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi sebuah negara. Di Indonesia, kebijakan ini berperan penting dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan penerimaan negara, terutama melalui pajak, serta pengeluaran pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan. Dalam hal ini, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berfungsi sebagai alat utama yang digunakan pemerintah untuk merencanakan dan menerapkan kebijakan fiskal. Namun, pasca pandemi COVID-19 dan dalam pusaran krisis global yang melibatkan perang dagang, konflik geopolitik, serta ketidakpastian harga, energi, dan pangan, pemerintah Indonesia terpaksa meningkatkan belanja negara melalui pembiayaan defisit. Di tengah geliat pemulihan ekonomi, muncul kekhawatiran baru, yaitu seberapa sehat kondisi utang Indonesia. Apakah Indonesia bisa jatuh ke jurang kebangkrutan seperti yang dialami oleh Sri Lanka? Hari ini, tim pro meyakini bahwa kebijakan fiskal Indonesia saat ini terlalu bergantung pada utang luar negeri dan hal tersebut membahayakan kedaulatan nasional. Ada 3 alasan utama yang mendasari posisi kami. Yang pertama, tingginya proporsi utang luar negeri. Kemudian yang kedua, meningkatnya kerentanan ekonomi terhadap ketahanan global dan melemahnya ruang fiskal yang mengancam kemampuan negara menentukan kebijakan secara mandiri. Kebijakan fiskal Indonesia yang terlalu bergantung pada utang luar negeri memang berbahaya bagi kedaulatan ekonomi nasional. Ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri membuat negara mudah terpengaruh fluktuasi ekonomi global. Sebagai gambaran, menurut data Bank Indonesia menunjukkan utang luar negeri Indonesia mencakup 435,6 miliar US dollar per Mei 2025 yang tumbuh sekitar 6,8% years of year atau per tahun, dengan sektor publik menyumbang dan mendominasi sekitar 209,6 miliar US dollar yang berpotensi meningkat risiko intervensi jika pembayaran tertunda. Pada akhir tahun 2024, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 6.774,3 triliun rupiah atau sekitar 30,4% dari GDP. Angka ini bukan hanya besar, tetapi juga menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan kita tidak mampu berdiri di atas kekuatan fiskal domestik. Ketergantungan seperti ini bukanlah persoalan jangka pendek. Ini adalah masalah struktural ketika pemerintah secara rutin mengandalkan pinjaman asing untuk menutup defisit APBN, kemudian membiayai proyek strategis dan menstabilkan perekonomian. Jika suatu negara tidak dapat menjalankan kebijakan fiskalnya tanpa terus menambah pinjaman luar negeri, maka itu tanda jelas bahwa kemandirian fiskal sedang melemah. Pembayaran bunga utang luar negeri menyedot anggaran, kemudian mengurangi ruang untuk investasi produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Per Oktober 2025, total utang menurut Kemenku, pemerintah tembus sekitar 9.138 triliun atau sekitar 39,86% dari PDB. Dengan yield surat berharga negara 10 tahun 6,9% lebih tinggi daripada Filipina, sehingga beban bunga APBN 2025 itu diproyeksi akan mencapai 616,2 triliun atau sekitar 2,53% dari PDB. Ini membatasi kebebasan fiskal, di mana 30-35% anggaran dialihkan ke utang, bukan prioritas nasional, dan ini dapat menyebabkan kemandirian ekonomi menjadi melemah. Ketika beban pembayaran utang terus meningkat, Indonesia berada di dalam posisi yang sulit. Pemerintah tidak bisa menentukan prioritas pembangunan karena sebagian besar anggaran sudah dikunci atau dialokasikan untuk pembayaran utang. Bahkan beberapa pinjaman luar negeri memiliki persyaratan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan fiskal dan ekonomi. Ini adalah bentuk nyata dari tergerusnya kedaulatan ekonomi nasional. Negara yang kebijakan fiskalnya dipengaruhi oleh kreditur asing adalah negara yang tidak lagi sepenuhnya berdaulat. Dewan Juri yang terhormat, pada 7 April 2025, menurut Kemenku, nilai dolar ke rupiah mencapai angka 17.621 perak dan mencatatkan posisi terendah. Hal ini tentu saja menggambarkan keadaan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 tercatat sebesar 154,5 miliar. Dan jumlah tersebut turun 1,6 miliar dibandingkan dengan posisi Januari 2025 yang salah satunya dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan tingginya proporsi utang luar negeri, rentannya ekonomi terhadap tekanan global, dan semakin sempitnya ruang fiskal yang mengurangi kemampuan negara menentukan kebijakan secara independen, kami dari tim pro dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia memang terlalu bergantung pada utang luar negeri. Dan ketergantungan ini sungguh membahayakan kedaulatan ekonomi nasional. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangannya. Waktu tersisa 20 detik, apakah sudah cukup? Baik.
Jika sudah, selanjutnya akan saya berikan waktu pada tim kontra untuk memberikan argumennya. Kepada tim kontra dipersilakan waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Dengan penuh hormat kepada pihak lawan dan dewan juri, saya ingin memulai argumen saya dengan menjelaskan poin utama yang menjadi dasar posisi kami. Yang pertama, utang luar negeri dapat mendukung pembangunan produktif. Yang kedua, utang luar negeri dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. Yang ketiga, utang luar negeri mampu mempercepat pertumbuhan jangka panjang selama dikelola secara efektif. Memasuki poin pertama, utang luar negeri dapat mendukung pembangunan produktif. Utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang meningkatkan kapasitas ekonomi dan produktivitas jangka panjang. Sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengenai posisi utang luar negeri pemerintah pada Januari 2025 sebesar 204,8 miliar dolar atau tumbuh sebesar 5,3% tahun per tahun, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% dari tahun per tahun pada bulan sebelumnya. Dicantumkan pula pada alokasi pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Pengelolaan utang luar negeri pemerintah yang terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,6% dari total utang luar negeri pemerintah, lalu administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,8%, jasa pendidikan sebesar 16,6%, konstruksi sebesar 12,1%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,2%. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proyek strategic irrigation modernization dan ocean rehabilitation dengan pembiayaan dari IBRD atau EIIB dan co-financing, menunjukkan pencairan dan progres pekerjaan irigasi di wilayah-wilayah sasaran. Dengan adanya proyek ini, maka meningkatkan produktivitas lahan sehingga panen lebih stabil, lebih sedikit gagal panen dan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal. Selain itu, langkah pengambilan utang luar negeri juga diimplementasikan pada 20 September 2024 dengan Bank Pembangunan Asia telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energinya. Program transisi energi terjangkau dan berkelanjutan akan mendukung berbagai langkah kebijakan bagi Indonesia untuk mencapai peningkatan kontribusi yang ditentukan secara nasional. Dari data tersebut, Bank Indonesia menyatakan bahwa posisi utang luar negeri pemerintah tetap terkendali, mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah. Dewan juri yang terhormat, poin kedua yang melandasi argumen kami yaitu utang luar negeri mampu memperkuat kebijakan fiskal negara. Hal ini dibuktikan dengan pinjaman kepada ADB sebesar 8,6 triliun untuk mendukung reformasi administrasi pajak di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperkuat kapasitas DJP dan meningkatkan kebutuhan pajak, termasuk mengurangi penghindaran perpajakan internasional. Dengan sistem pajak yang lebih modern dan efisien, diharapkan rasio pajak terhadap PDB naik, sehingga menambah penerimaan negara jangka menengah panjang. Menurut MUC atau media lainnya, peningkatan rasio pajak bisa mencapai 1,28 poin persentase PDB dengan program ini. Ini adalah bukti bahwa utang digunakan sebagai modal kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal, bukan sekedar untuk konsumsi utang, karena meningkatkan basis penerimaan negara lewat pajak. Selanjutnya yaitu dengan bukti pembiayaan defisit APBN dengan utang luar negeri. Untuk APBN 2025, defisit diperkirakan sebesar 616,2 triliun. Pemerintah menyatakan bahwa sebagian dari pembiayaan defisit ini akan di-cover oleh utang, masuk utang luar negeri. ADB melalui analisis dan pejabatnya menyatakan keyakinan bahwa meskipun defisit besar, utang luar negeri yang dipakai tetap aman dan menambah kapasitas fiskal. Ini memperlihatkan bahwa pinjaman luar negeri menjadi salah satu instrumen pembiayaan negara untuk defisit anggaran yang memperkuat fleksibilitas fiskal pemerintah dan membiayai belanja prioritas. Dewan juri yang terhormat, latar belakang dari landasan poin ketiga yaitu program modernisasi sistem pajak yang telah disebutkan pada poin argumen sebelumnya. Dan program ini dapat berdampak jangka panjang, yaitu dengan basis penerimaan pajak yang lebih besar dan lebih stabil. Pemerintah punya lebih banyak ruang fiskal untuk belanja produktif, dimulai dari infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melihat proyek Modernization of the Health System Project di Indonesia yang didanai oleh EIIB bersama World Bank dan ADB berdampak jangka panjang karena memperkuat konektivitas layanan publik, dan dari situlah program ini dapat menggerakkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dewan juri yang terhormat, demikian pemaparan dari saya. Saya menegaskan kembali bahwa poin-poin tersebut mendukung posisi kami secara logis dan faktual. Mari kita melihat isu ini dengan pertimbangan menyeluruh demi mencapai kesimpulan terbaik. Terima kasih. Secara 5 detik, beri tepuk tangan. Selanjutnya, argumentasi akan disampaikan oleh tim Pro pada pembicara kedua. Kepada tim Pro, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk moderator telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Krisis nilai tukar tergantung struktural dan ancaman terhadap kedaulatan fiskal dan moneter utang luar negeri atau ULM menciptakan ketergantungan finansial yang akut yang diperparah oleh resiko nilai tukar current rates dan resiko refinancing. Resiko ini secara simultan melumpuhkan kemandirian kebijakan fiskal dan moneter, membahayakan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Dimensi resiko nilai tukar atau current rates ini adalah pemicu utama krisis yang berasal dari ULM. Pembekalan kewajiban otomatis, yakni mayoritas ULM diterbitkan dalam mata uang asing atau hard currency seperti dolar. Artinya, setiap diferensiasi atau pelemahan rupiah terhadap mata uang tersebut secara matematis dan otomatis menaikkan jumlah rupiah yang harus dialokasikan pemerintah untuk membayar cicilan pokok dan bunga. Hal ini bukan resiko yang dapat dinegosiasi, melainkan peningkatan kewajiban fiskal yang diimpor dari fluktuasi pasar global. Contoh dampaknya, jika utang $100 miliar naik dari terus 14.000 menjadi 15.000 rupiah, maka beban utang negara meningkat sebesar 1.000 rupiah triliun. Tanpa negara menerima dana baru sedikit, kenaikan beban ini langsung mengikis anggaran belanja produktif yang diklaim sebagai manfaat oleh pihak kontrak. Dimensi keterbatasan kebijakan moneter, tingginya ULM memaksa Bank Sentral atau Bank Indonesia mengorbankan independensinya. Intervensi paksa dan pengurasan devisa agar beban utang pemerintah tidak melonjak. Bank Indonesia tertekan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada batas tertentu. Upaya menjaga stabilitas ini sering kali harus dilakukan melalui intervensi pasar valuta asing, yaitu menjual cadangan devisa. Tindakan ini menguras cadangan devisa yang sejatinya adalah bantalan pertahanan negara hanya demi melindungi anggaran pembayaran utang, bukan untuk melindungi kepentingan rakyat secara meluas. Konflik kebijakannya adalah kepentingan menjaga rupiah stabil karena ULM berbenturan dengan tujuan kebijakan moneter yang fleksibel untuk mencapai target inflasi atau pertumbuhan domestik. ULM menjadi belenggu yang membatasi ruang gerak kebijakan moneter. Dimensi risiko refinancing dan kedaulatan fiskal. Risiko ini muncul ketika utang jatuh tempo dan harus dibayar kembali atau diperpanjang. Ketergantungan pada investor asing, yakni jika utang harus diperpanjang atau refinancing, pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan dan kondisi pasar keuangan global. Jika terjadi gejolak pasar atau jika rating kredit Indonesia turun, biaya pinjaman baru atau bunga akan melambung tinggi. Tekanan dan kondisionalitas ketergantungan ini memberikan kekuatan tawaran yang lebih besar kepada kreditor atau lembaga internasional atau seperti IMF atau Bank Dunia. Dalam kondisi krisis, mereka dapat memaksakan syarat-syarat ekonomi yang ketat atau kondisionalitas yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional, seperti privatisasi aset strategi atau pemotongan subsidi. Hal ini merupakan ancaman paling nyata terhadap kedaulatan ekonomi dan pembuatan kebijakan mandiri. Oleh karena itu, kami menegaskan, ULM bukan sekedar alat pembiayaan. ULM adalah perangkap struktural. Ia menciptakan sebuah siklus di mana risiko nilai tukar otomatis membekak beban fiskal. Beban fiskal itu memaksa bank sentral menguras devisa, dan seluruh skema ini menjadikan kita rentan terhadap dikte pasar global. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa
ULN melemahkan kedaulatan kita di tingkat fundamental, jauh melebihi manfaat pembangunan yang dijanjikan. Waktu saya serahkan ke kamu. Waktu tersisa 24 detik. Baik, selanjutnya argumentasi akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Kalau dari tim kontra disilakan waktu sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Dengan penuh hormat kepada pihak lawan dan dewan juri, ketergantungan pada utang luar negeri memang sering dipandang sebagai sumber resiko, terutama terkait gejolak nilai tukar dan potensi likuiditas. Namun, penting untuk melihat situasi Indonesia secara lebih objektif. Dengan manajemen fiskal dan moneter yang hati-hati, utang luar negeri justru dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang aman dan produktif. Data-data terbaru menunjukkan bahwa kondisi utang luar negeri Indonesia berada dalam level yang terkendali. Dari sisi rasio utang terhadap PDB, pemerintah berhasil menjaga angka pada level yang sehat. Pada tahun 2024, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 39,36%, dan pemerintah bahkan memproyeksikan kisaran 39,66% sampai 39,73% pada tahun 2026. Angka ini masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB. Data ini menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih sangat memadai dan tidak dalam kondisi tertekan. Kedua, dari sisi struktur utang luar negeri, kondisi Indonesia juga relatif aman. Bank Indonesia mencatat bahwa pada Januari 2025, rasio utang luar negeri terhadap PDB berada di level 30,3%, turun dari 30,5% di akhir 2024. Yang lebih penting, 86% dari seluruh utang luar negeri Indonesia adalah utang jangka panjang, dan untuk utang luar negeri pemerintah, proporsi jangka panjang bahkan mencapai 99,9%. Dominasi utang jangka panjang ini berarti resiko likuiditas relatif rendah, karena kewajiban pembayaran tidak menumpuk di jangka pendek. Selanjutnya, dari aspek penggunaan utang luar negeri, pemerintah mengarahkan utang luar negeri ke sektor-sektor yang bersifat produktif. Data utang luar negeri pemerintah menunjukkan alokasi ke sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar 22,6%, ke pendidikan sekitar 16,6%, dan ke sektor-sektor konsumsi sebesar 12,1%. Ini membuktikan bahwa utang luar negeri digunakan untuk memperkuat fondasi pembangunan, bukan untuk belanja konsumtif, sehingga memberikan dampak jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian, dari sisi jumlah absolut utang luar negeri, posisi utang luar negeri Indonesia pada awal 2025 tercatat sebesar 427,5 miliar US$. Angka ini memang besar, namun kembali lagi, strukturnya yang jangka panjang membuatnya tidak menimbulkan tekanan jangka pendek. Selain itu, sebagian besar kreditur Indonesia adalah lembaga multilateral dan bilateral, seperti Bank Dunia, ADB, dan ICA, yang menawarkan bunga rendah dan tenor yang panjang. Ini sangat berbeda dengan utang jangka pendek berisiko tinggi yang menjadi pemicu krisis di banyak negara lain. Terakhir, resiko gejolak nilai tukar juga dikelola melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia memiliki instrumen stabilisasi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat, sementara pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Dengan koordinasi ini, potensi tekanan akibat pelemahan rupiah bisa diminimalkan. Jadi, dengan mempertimbangkan seluruh data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini berada dalam level yang relatif aman, terstruktur dengan baik, dan diarahkan untuk tujuan produktif. Selama dikelola dengan baik, utang luar negeri bukanlah ancaman terhadap stabilitas ekonomi, tetapi justru menjadi sarana penting untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kapasitas ekonomi nasional di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Waktu tersisa 25 detik termasuk. Berikutnya argumen akan disampaikan oleh tim Pro, oleh pembicara ketiga. Kalau ada tim Pro dipersilakan waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Dan
Penting bagi kita untuk melihat kembali fakta dan konteks yang sebenarnya mengenai utang luar negeri Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya dari teknis pengelolaan, tetapi struktur dan konsentrasi krediturnya. Data resmi dari Bank Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 4 negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, China, dan Jepang, menyumbang sekitar 60% dari total utang luar negeri yang berasal dari negara kreditur. Totalnya mencapai 128 miliar US dollar. Ini berarti lebih dari separuh ketergantungan utang kita bertumpu pada hanya beberapa negara besar dengan kepentingan geopolitik yang kuat. Tidak berhenti di situ. Menurut laporan IBM Financials, lembaga internasional seperti IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development merupakan kreditur terbesar Indonesia dengan nilai pinjaman mencapai 21,28 miliar US dollar. Disusul oleh ADB atau Asian Development Bank dan IMF atau International Monetary Fund dengan jumlah yang juga sangat besar. Artinya, sebagian signifikan utang kita berada di tangan organisasi yang sering menyertakan kondisi kebijakan sebagai syarat pinjamannya. Ketika utang terkonsentrasi pada beberapa kreditur besar, maka ruang gerak kebijakan pemerintah menjadi terbatas. Pinjaman dari lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF sering datang dengan tuntutan reformasi tertentu, misalnya pengurangan subsidi, pengetatan fiskal, atau perubahan regulasi ekonomi. Dengan kata lain, Indonesia harus menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sesuai dengan kehendak pemberi utang. Dari sisi negara kreditur, risikonya juga besar. Jika hubungan geopolitik berubah, misalnya karena konflik dagang, tensi politik, atau perubahan kepentingan nasional mereka, Indonesia bisa terdampak langsung. Ketergantungan kita yang besar membuat kita rentan jika salah satu dari kreditur utama memutuskan untuk memperketat pinjaman, menaikkan biaya, atau bahkan menunda pencairan dana. Kondisi ini berbahaya karena Indonesia tidak memiliki diversifikasi sumber pembiayaan yang cukup. Jika kreditur besar berhenti memberikan pinjaman, pemerintah akan terpaksa mencari pembiayaan lebih mahal atau bahkan memangkas anggaran penting seperti infrastruktur dan dana sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kreditur telah menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan kedaulatan fiskal. Dengan demikian, klaim bahwa utang luar negeri tetap aman mengabaikan kerentanan struktural yang justru membuat Indonesia berada pada posisi tawar yang lemah dan sangat bergantung pada keputusan pihak luar. Oleh karena itu, ketergantungan berlebih pada utang luar negeri terbukti benar-benar membahayakan kedaulatan ekonomi nasional. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, waktu tersisa 1 menit 13 detik. Apakah ini hari ini? Baik, selanjutnya argumentasi akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim Kontra. Kepada pembicara ketiga tim Kontra, waktu dan tempat diusahakan. Waktu mulai sekitar 2 menit. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Yang ingin kami tekankan adalah bahwa ketergantungan pada utang luar negeri atau ULN tidak secara otomatis menghilangkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Karena struktur pengelolaan utang modern memberikan ruang kebijakan yang jauh lebih besar dibandingkan narasi ancaman yang sering dibesar-besarkan. Argumen pihak pro mengenai hilangnya kedaulatan ekonomi adalah berlebihan dan mengabaikan fakta bahwa Indonesia masih sepenuhnya memiliki kendali atas kebijakan ekonominya. Pertama, Indonesia saat ini tidak bergantung pada 1 atau 2 kreditur saja. Pemerintah telah berhasil melakukan diversifikasi sumber pembiayaan secara signifikan, mulai dari pinjaman bilateral, multilateral, hingga obligasi internasional. Diversifikasi ini terbukti dari komposisi utang luar negeri pemerintah yang tersebar di berbagai institusi.
Struktur kreditur yang luas justru menciptakan posisi tawar atau bargaining position yang lebih fleksibel, karena Indonesia tidak bisa didikte oleh satu pihak manapun. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kepemilikan domestik terhadap surat berharga negara atau SBN telah berhasil menurunkan porsi kepemilikan investor asing menjadi di bawah 15%, sehingga kendali atas pasar utang semakin kuat di tangan domestik. Kedua, instrumen pembiayaan dominan saat ini justru berasal dari pasar keuangan global berbentuk obligasi, bukan pinjaman dengan syarat reformasi struktural yang ketat. Buktinya, utang pemerintah didominasi oleh SBN yang mencapai 88% dari total utang. Sementara, porsi pinjaman program yang mungkin bersifat kondisional hanya 12%. Obligasi bersifat bebas syarat atau non-kondisional membuat investor tidak bisa memaksakan agenda politik atau ekonomi domestik. Ini menjadi bukti bahwa kedaulatan kebijakan fiskal tetap berada di tangan pemerintah Indonesia, bukan di tangan kreditur. Ketiga, Indonesia memiliki kerangka regulasi utang yang sangat ketat yang diatur oleh Undang-Undang Domestik, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013. Koreksi, UU Nomor 17 Tahun 2003. Regulasi ini mencakup batas defisit maksimal 3% PDB dan batas rasio utang maksimal 60% PDB. Rasio utang Indonesia saat ini yang berada di kisaran 39-40% dari PDB jauh di bawah batas aman yang ditetapkan. Kepatuhan historis Indonesia terhadap batas-batas ini menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia tidak bisa diganggu oleh kepentingan eksternal, karena semua keputusan utang harus jalan dengan aturan domestik dan prinsip kehati-hatian. Keempat, resiko geopolitik dan ancaman kedaulatan yang dikhawatirkan pihak pro tidak serta-merta valid. Kenyataannya, Indonesia mampu mengelola utang luar negeri selama puluhan tahun tanpa kehilangan kendali atas kebijakan moneter, fiskal maupun perdagangan. Kemampuan ini didukung oleh cadangan devisa yang kuat yang berfungsi sebagai bantalan atau buffer untuk membayar kewajiban utang dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jika kedaulatan Indonesia mampu bertahan dalam berbagai kondisi global, termasuk krisis finansial dan pandemi, maka argumentasi bahwa utang luar negeri otomatis mengancam kedaulatan tidak memiliki dasar empiris yang kuat dan mengabaikan kapasitas manajemen risiko negara. Oleh karena itu, di sini kami ingin menegaskan bahwa utang luar negeri bukanlah ancaman terhadap kedaulatan selama negara memiliki diversifikasi kreditur, instrumen pembiayaan yang bebas syarat, dan kerangka regulasi yang kuat. Risiko tetap ada dan harus dikelola, tetapi itu bukan risiko yang menghilangkan kontrol atau kedaulatan. Oleh karena itu, kekhawatiran yang menyatakan bahwa utang luar negeri pasti mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia adalah narasi yang tidak proporsional dan tidak didukung oleh fakta-fakta dan pengelolaan fiskal modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, waktu tersisa 1 menit 17 detik. Awal sudah cukup. Baik, selanjutnya argumentasi akan disampaikan oleh pembicara keempat dari sisi tim pro. Kepada pembicara keempat tim pro, waktu dan tempat diusahakan. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada akhir tahun 2024, kondisi utang luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Bank Indonesia melaporkan bahwa total utang luar negeri mencapai 424,8 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 6.774,3 triliun dan rasio terhadap produk domestik bruto berada pada 30,4%. Angka ini bukan sekedar statistik. Hal ini menggambarkan sebuah kenyataan bahwa hampir sepertiga kapasitas perekonomian nasional kini terikat langsung dengan kewajiban eksternal. Ketika jumlahnya sebesar itu, utang luar negeri tidak lagi sekedar instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan telah menjadi elemen struktural yang dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional. Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan diversifikasi kreditur dan mengandalkan bentuk pembiayaan yang dianggap fleksibel seperti obligasi kota, ketergantungan pada utang luar negeri tetap menimbulkan potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Diversifikasi memang mempengaruhi risiko tergantung pada suatu negara atau lembaga saja, tetapi tidak menghapus kenyataan bahwa sebagian besar pembiayaan pembangunan kita masih bergantung pada sumber luar negeri. Bahkan, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 84,8% utang luar negeri Indonesia berbentuk utang jangka panjang. Sekilas hal ini tampak aman, tapi pada kenyataannya utang jangka panjang tetap akan jatuh tempo dan mensyaratkan rollover yang sangat bergantung pada sentimen dan kondisi pasar global. Ketika pembiayaan negara sangat bertumpu pada investor global, risiko tekanan kebijakan tidak dapat dihindari. Pinjaman dari negara dan lembaga internasional, termasuk yang dianggap tidak bersyarat, tetap membawa konsekuensi.
Syarat itu tidak selalu berupa dokumen formal berupa conditionality, tetapi seringkali hadir dalam bentuk tekanan pasar. Seperti keharusan mempertahankan kredibilitas fiskal atau mempertahankan suku bunga tertentu agar investor tetap mau membeli surat utang Indonesia. Dalam situasi seperti ini, ruang kebijakan pemerintah menjadi terbatas. Pilihan-pilihan strategis seperti memperbesar belanja sosial, memberi subsidi tertentu, atau menunda kenaikan tarif pajak harus mempertimbangkan reaksi investor internasional yang sewaktu-waktu bisa menarik modal mereka bila kebijakan dianggap tidak ramah pasar. Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap arus modal global yang terkenal sangat volatile. Dalam berbagai waktu lalu, Indonesia mencetuskan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia sepanjang 2024 sampai 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya aliran masuk modal asing, terutama melalui pembelian saham berharga negara oleh investor internasional. Jika investor global tiba-tiba kehilangan selera risiko, misalnya akibat krisis global, kenaikan suku bunga Amerika Serikat atau ketidakpastian geopolitik, maka arus modal ini bisa berbalik arah. Dampaknya sangat jelas, nilai tukar rupiah bisa tertekan, biaya pembayaran utang naik, dan pemerintah harus menyediakan lebih banyak anggaran untuk melindungi stabilitas ekonomi. Tekanan seperti ini secara langsung mengancam kemandirian kebijakan ekonomi nasional. Risiko lain yang tak kalah serius adalah perubahan nilai tukar, karena sebagian besar utang luar negeri Indonesia berdominasi US dollar. Pelemahan rupiah otomatis meningkatkan beban pembayaran utang dalam rupiah. Misalnya, laporan ekonomi menyebutkan bahwa kenaikan utang luar negeri pada awal 2025 sebagian dipicu oleh melemahnya rupiah terhadap dolar. Kenaikan beban pembayaran utang ini dapat menyerap posisi anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau program kesejahteraan rakyat, sehingga ruang fiskal kembali menyempit. Dalam jangka panjang, ketergantungan besar pada utang luar negeri menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pencaturan ekonomi internasional. Ketika struktur fiskal suatu negara terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal, negara tersebut bisa kehilangan sebagian kedaulatannya dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Pengambilan keputusan penting bisa terpaksa disesuaikan dengan selera pasar global, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kendaraan ekonomi akan rapuh karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan pemerintah. Dan demikian, walaupun utang luar negeri memang memberikan manfaat dalam membiayai pembangunan, utangnya telah berkembang menjadi kerentanan struktural yang mempengaruhi kemandirian fiskal dan kebebasan kebijakan ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada utang luar negeri bukan hanya persoalan nominal, tetapi persoalan strategis yang dapat mempengaruhi kedaulatan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, berdasarkan data dan kondisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia saat ini memang terlalu bergantung pada utang luar negeri dan hal tersebut membahayakan kedaulatan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 10 detik. Baik, selanjutnya argumentasi akan dipaparkan oleh pembicara keempat dari tim kontra. Kepada pembicara keempat tim kontra, waktu dipersilakan, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Tim Pro mengatakan bahwa meskipun Indonesia sudah melakukan diversifikasi kreditur dan memakai obligasi global, utang luar negeri tetap mengancam kedaulatan ekonomi. Tetapi anggapan ini tidak sesuai dengan kondisi aktual Indonesia. Data Bank Indonesia di tahun 2025 memang menunjukkan bahwa 84,8% utang luar negeri Indonesia itu bersifat jangka panjang. Karena hal tersebut, risiko tekanan mendadak dari kreditur itu menjadi sangat kecil. Diversifikasi kreditur dan dominasi pembiayaan melalui pasar modal membuat Indonesia tidak bergantung pada satu negara atau satu lembaga, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengarahkan atau memaksakan keputusan fiskal. Dan dalam situasi seperti ini, ruang kebijakan pemerintah tetap sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Kemudian tim Pro mengatakan bahwa pinjaman dari lembaga internasional membawa syarat reformasi yang membatasi kebijakan nasional. Namun, data Kementerian Keuangan membuktikan bahwa 65,7% pembiayaan luar negeri Indonesia itu berasal dari instrumen komersial, termasuk obligasi global yang bersifat non-kondisional, yang artinya investor tidak bisa ikut campur dalam isi kebijakan pemerintah. Mereka hanya menilai kredibilitas fiskal, bukan memaksa Indonesia menjalankan reformasi tertentu.
Struktur pembiayaan yang seperti ini memang dirancang untuk mencegah ketergantungan politis, sehingga klaim bahwa utang luar negeri secara otomatis membawa syarat-syarat reformasi itu tidaklah tepat. Lalu tim Pro juga mengatakan bahwa ekspektasi pasar global menekan Indonesia dan mengganggu kedaulatan. Namun dalam ekonomi terbuka, respon pasar bukan bentuk kontrol atas kebijakan, tapi hanya penilaian atas stabilitas. Dan data IMF 2025 secara jelas menegaskan bahwa risiko kesulitan membayar utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat sangat rendah karena mayoritas utangnya adalah jangka panjang. Dengan kata lain, Indonesia memiliki ruang fiskal yang tetap stabil. Regulasi fiskal yang ketat seperti batas defisit dan rasio utang memastikan bahwa pemerintah tetap memiliki kontrol penuh atas arah kebijakan. Selanjutnya, tim Pro juga mengatakan bahwa kebutuhan pembiayaan eksternal membatasi keputusan pemerintah. Faktanya justru sebaliknya. Dengan akses terhadap utang luar negeri yang terukur, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya tanpa harus menaikkan pajak secara tiba-tiba. Laporan Bank Indonesia bahkan menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia banyak dialokasikan untuk sektor produktif seperti yang tadi saya katakan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan layanan publik yang lainnya, bukan untuk konsumsi jangka pendek. Jika Indonesia menutup diri dari utang luar negeri, konsekuensinya justru adalah peningkatan biaya pinjaman dalam negeri dan memperlambat pembangunan. Dengan semua data ini, jelas bahwa pernyataan utang luar negeri mengurangi kemandirian itu tidak tepat. Struktur utang Indonesia yang dominan jangka panjang, terdiversifikasi, dan non-kondisional membuktikan bahwa kedaulatan fiskal tetap berada di tangan pemerintah. Justru, utang luar negeri yang dikelola secara hati-hati memberikan Indonesia ruang fiskal lebih besar, risiko yang lebih terkontrol, dan kemampuan untuk mempercepat pembangunan nasional tanpa tekanan dari pihak luar. Dan saya tegaskan bahwa utang luar negeri bukan ancaman terhadap kedaulatan, melainkan instrumen strategis yang memperkuat kemampuan negara dalam mengatur dan menjalankan kebijakannya sendiri. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 1 menit 20 detik, apakah sudah cukup? Sudah. Baik. Selanjutnya, argumentasi akan dipaparkan oleh pembicara kelima dari tim Pro. Pada pembicara kelima tim Pro, waktu dan waktu silakan. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dengan penuh hormat kepada tim lawan dan dewan juri, saya akan menanggapi argumen dari tim kontra. Pendapat dari tim kontra bahwa utang luar negeri tidak membatasi kedaulatan kebijakan pemerintah merupakan sebuah kekeliruan yang berbahaya karena mengabaikan realita kekuasaan pasar keuangan global yang bersifat absolut. Klaim bahwa instrumen pasar seperti obligasi adalah suatu hal yang netral dan bebas dari agenda politik hanyalah sebuah ilusi. Karena pada kenyataannya, instrumen-instrumen keuangan ini akan membawa satu syarat mutlak yang tidak dapat digantikan dengan hal lain, yaitu kepercayaan pasar. Untuk mempertahankan kepercayaan dan mencegah terjadinya pelarian modal yang dapat menghancurkan stabilitas ekonomi, pemerintah akan secara langsung menyesuaikan kebijakan-kebijakan dengan ekspektasi dan dari selera para kreditur global. Kemudian, mekanisme pembatasan kedaulatan ini beroperasi dengan presisi yang kejam, di mana pemerintah yang awalnya berencana untuk melaksanakan kebijakan progresif bagi keadilan sosial seperti menaikkan pajak untuk perusahaan asing, menaikkan upah minimum secara drastis, ataupun menetapkan regulasi ketat yang dianggap tidak ramah akan investasi, reaksi dari pasar keuangan akan langsung terasa. Para investor dan kreditur yang khawatir akan profitabilitas dan iklim investasinya memburuk akan segera menjual aset-aset mereka ke dalam jumlah rupiah. Aksi jual massal ini dapat menyebabkan nilai rupiah yang terjun bebas. Dampak lain yang dapat terjadi yaitu seperti harga obligasi pemerintah yang jatuh, dan yang lebih fatal lagi jika bunga utang baru dapat melambung tinggi menjadi lebih mahal. Namun dalam situasi seperti ini, pemerintah seringkali tidak berani untuk mengambil kebijakan yang sebenarnya secara prinsip lebih penting untuk kesejahteraan rakyat, tetapi beresiko tinggi untuk membuat para kreditur tersebut kabur. Selain itu, klaim bahwa pengelolaan fiskal sepenuhnya merupakan ranah dari kedaulatan pemerintah juga tidak sepenuhnya valid. Karena sebagai contohnya, batas defisit anggaran yang secara formal ditetapkan oleh pemerintah sendiri justru dapat
menjadi bukti nyata adanya pembatasan kedaulatan secara halus, di mana pemerintah di bawah tekanan untuk menjaga peringkat kredit terpaksa untuk memangkas biaya-biaya belanja yang sebenarnya bersifat prioritas di dalam sektor-sektor vital tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur publik. Atau sebagai pilihan lainnya, pemerintah akan terpaksa untuk menaikkan pajak yang sebenarnya justru memberatkan banyak rakyatnya, yang semata-mata dilakukan hanya untuk mematuhi batasan fiskal yang dirancang bukan untuk kepentingan nasional, melainkan untuk memuaskan ekspektasi pasar modal global. Kemudian pada akhirnya, dengan adanya keberadaan utang luar negeri dalam skala besar, dapat menciptakan sebuah penjara kebijakan yang tidak terlihat namun sangat terasa tekanannya, di mana dalam penjara ini kedaulatan pemerintah untuk merancang dan menjalankan kebijakan ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan jangka panjang bagi rakyatnya justru dikorbankan di atas stabilitas makroekonomi versi kreditur asing. Stabilitas yang dimaksud di sini bukanlah stabilitas yang ditentukan oleh kekuatan produktif domestik ataupun kesejahteraan sosial, melainkan stabilitas yang didefinisikan oleh persepsi dan kepentingan modal internasional yang bersifat fluktuatif. Pemerintah pun akan berubah tugas yang awalnya sebagai pelayan rakyat menjadi administrator yang bertugas untuk menjaga kepuasan para krediturnya, di mana kedaulatan real atas masa depan bangsanya akan tergerus oleh ketergantungan pada utang luar negeri. Demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 1 menit 4 detik sudah cukup. Kalau sudah cukup, berikutnya argumen akan disampaikan oleh pembicara kelima dari tim kontra. Kepada pembicara kelima dari tim kontra, waktu dan tempat digunakan. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator dan tim pro. Izinkan saya menyampaikan opini kami. Saudara-saudara sekalian, bayangkan sebuah negeri yang menolak tawaran utang luar negeri. Karena takut itu akan mengikat kebijakan mereka, seperti tahanan yang dijebloskan ke sel emas. Tapi, kami di sini untuk menegaskan bahwa utang luar negeri bukanlah sel penjara, melainkan jembatan harapan. Jembatan yang jika digunakan dengan kebijaksanaan dapat membawa bangsa ini melintasi jurang kemiskinan dan stagnasi menuju masa depan yang gemilang. Ada 5 poin yang saya akan berikan kepada tim pro. Yang pertama adalah jembatan pembangunan bukan jeratan kuda Troya. Utang luar negeri serta ketika dikelola dengan cermat adalah sumber daya strategis, alat vital untuk membiayai pembangunan besar-besaran seperti infrastruktur, pendidikan, dan rumah sakit. Tanpa utang, banyak negara berkembang tidak memiliki cukup tabungan domestik untuk mewujudkan impian pembangunan besar. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa utang dapat mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi. Jadi, menolak utang secara total karena takut penjara kebijakan adalah seperti menolak jembatan karena khawatir menjadi tawanan. Padahal jembatan itu bisa menghubungkan kita ke masa depan yang lebih cerah. Kedua, manajemen presidensial raja dari keterikatan. Klaim bahwa kreditur global selalu mencekam kebijakan domestik mengabaikan satu kebenaran penting, yaitu pemerintah memiliki kuasa untuk memilih bagaimana dengan siapa mereka berhutang. Dengan strategi manajemen utang yang matang, memiliki durasi jangka panjang, menentang hedging dan meminjam dari lembaga multilateral, negara bisa menjaga stabilitas sekaligus menjaga prioritas masyarakat. Studi mitigasi risiko utang menegaskan bahwa risiko utang bisa dikelola sebagai bagian dari strategi keamanan ekonomi nasional. Jadi, alih-alih menjadi tahanan, pemerintah bisa bertindak seperti sutradara yang mengarahkan skenario ke arah pembangunan bukan penghancuran. Ketiga, utang menjadi mesin produktif bukan kapal bajak laut. Jika utang digunakan untuk proyek produktif seperti jalan tol, jembatan, bandara, dan pusat pendidikan, maka utang itu menjadi mesin pertumbuhan, bukan sekedar beban. Dalam banyak kasus, utang telah memungkinkan negara untuk mengejar kesenjangan tabungan domestik atau saving gap dan menciptakan landasan ekonomi yang kuat. Ini bukan tentang kekuasaan kreditur, tetapi tentang visi pemerintah. Apakah mereka akan memperbudak anak cucu dengan bunga yang tinggi atau malah memanfaatkan utang sebagai alat untuk memupuk investasi jangka panjang? Keempat, kedaulatan tidak hilang jika utang dikelola secara transparan. Mereka yang berbicara tentang penjara kebijakan seringkali melukiskan gambaran hitam putih di balik utang sama dengan kehilangan kedaulatan. Tapi kenyataannya banyak pinjaman berasal dari lembaga pembangunan multilateral yang tidak semata mencari laba, melainkan tujuan pembangunan. Dengan kebijakan transparan, partisipasi publik, dan akuntabilitas,
pemerintah bisa mempertahankan kendali atas prioritas nasional sekaligus menarik pembiayaan asing yang sehat. Kelima, utang untuk keadilan sosial. Bayangkan negara yang ingin menaikkan belanja sosial, subsidi pendidikan, jaminan kesehatan, program kemiskinan, tetapi anggarannya terbatas. Utang luar negeri bisa menjadi jalan selamat dunia bagi rakyat, bukan kutukan. Sebuah studi di Indonesia menemukan bahwa utang dan investasi memiliki efek positif terhadap pembangunan sosial ketika dikelola dengan baik. Jadi, menolak utang untuk hanya karena ketakutan terhadap pasar adalah tindakan yang menyakiti rakyat. Jika kita bisa menggunakan utang sebagai senjata untuk keadilan sosial, bukan hanya sebagai belenggu. Jadi saudara-saudara, izinkan saya menegaskan, utang luar negeri bukanlah musuh kedaulatan, melainkan sekutu jika dikelola secara bijak. Klaim bahwa utang menciptakan penjara kebijakan, terlalu menyeramkan, terlalu absolut, dan pada akhirnya menutup mata terhadap realitas. Bahwa dengan strategi yang matang, utang dapat menjadi jembatan ke masa depan, bukan rantai beban yang menjerat. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, mengapa banyak negara dengan tingkat utang tinggi seperti Jepang, Amerika Serikat, bahkan Brazil tetap menjalankan kebijakan progresif, proteksionis, bahkan berisiko, tanpa kehilangan kemampuan menentukan kebijakan nasional. Mereka tidak terpuruk oleh kreditur, karena kedaulatan tidak hanya hilang karena negara berhutang. Kita tidak perlu takut untuk meminjam, tetapi kita harus cerdas, menggunakan utang bukan sebagai jalan pintas tanpa rencana, tetapi sebagai alat strategis untuk membangun bangsa, memperkuat kedaulatan, dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Karena kedaulatan sejati bukanlah memutus setiap pinjaman, melainkan mengendalikan utang agar utang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, waktu tersisa 13 detik. Baik teman-teman, jadi sesi pemaparan argumen sudah selesai. Berikutnya akan memasuki sesi closing statement. Setiap tim diberikan waktu 3 menit dan isi closing statement harus berisi mosi debat yang sudah kalian sampaikan yang paling tepat. Tapi perlu diingat bahwa closing statement bukan waktu untuk menyanggah lawan, tapi untuk menegaskan posisi tim kalian dalam mempertahankan mosi debat yang telah digelar pada hari ini. Pertama-tama kepada tim Pro diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement-nya. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat. Saya sebagai pembicara dari tim Pro akan berbicara mengenai closing penutup. Saya ingin merangkum argumen kami yang telah disampaikan secara kuat bahwa ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri bukan hanya risiko finansial, tetapi ancaman nyata bagi kedaulatan ekonomi nasional. Yang pertama, tadi tim kontra menyampaikan bahwa cadangan devisa negara masih aman, namun secara data cadangan devisa yang terus turun secara perlahan seperti yang telah tim Pro paparkan, yang turun 1,6 miliar US dollar pada Februari 2025. Kemudian yang kedua, saya memberikan contoh bahwa Cina atau Tiongkok membuat pangkalan militer di Afrika dikarenakan gagalnya membayar hutang. Kemudian tadi yang disebutkan bahwa Jepang, Amerika itu adalah negara maju, bukan negara berkembang seperti Indonesia. Tim Pro telah membuktikan bahwa fakta dan analisis bahwa utang luar negeri yang membengkak seperti rasio utang terhadap PDB yang mencapai 39,86% lebih menimbulkan beban bunga yang menyedot anggaran negara hingga triliunan rupiah tiap tahun. Ini bukan sekadar angka, ini berarti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur rakyat terabaikan demi membayar kreditur asing. Hal ini juga jelas dibuktikan dengan turunnya nilai tukar dan data yang telah kami sertakan. Kami juga menunjukkan bahwa bagaimana ketergantungan seperti ini dan kami juga menunjukkan bahwa bagaimana ketergantungan ini membatasi kebijakan fiskal independen. Dalam krisis seperti pandemi atau gejolak global, Indonesia terpaksa menelan syarat-syarat ketat dari IMF, PADB atau pemberi pinjaman lainnya yang seringkali mengorbankan kepentingan nasional. Ingat, kasus reformasi struktural tahun 1998 yang memaksa privatisasi aset negara adalah sejarah yang tidak boleh terulang. Terima kasih. Untuk memperkuat posisi kami, bayangkan dampak jangka panjangnya. Ketergantungan utang ini menciptakan lingkaran setan yang ketidakadilan, di mana generasi muda kita terbebani hutang yang bukan pilihan mereka. Sementara keuntungan utama malah mengalir ke investor asing. Tim kontra mungkin mengklaim ini sebagai alat untuk pembangunan, tapi data dari BPS menunjukkan bahwa peningkatan utang
justru memperlemah daya saing UMKM lokal karena biaya impor bahan baku melonjak akibat depresiasi rupiah. Ini bukan investasi, tapi jebakan yang mengikis fondasi ekonomi rakyat. Ini bukti nyata bahwa kedaulatan kita terancam. Lebih lanjut, fluktuasi nilai tukar rupiah memperbesar resiko default, sementara potensi intervensi asing mengancam ekonomi kita. Tim Kontra mungkin bilang utang ini investasi untuk pertumbuhan, tapi kami tegaskan pertumbuhan tanpa kedaulatan hanyalah ilusi. Waktu habis. Terima kasih. Baik, berikutnya closing statement dapat disampaikan oleh tim Kontra. Waktu dan tempat diusahakan, waktu dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, moderator, rekan-rekan tim Pro, dan juga tim Kontra. Izinkan saya menyampaikan closing statement dari tim Kontra. Perdebatan sore ini telah mencapai inti yang krusial. Apakah utang luar negeri otomatis melucuti kedaulatan ekonomi sebuah bangsa? Kami tegaskan bahwa anggapan ini adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya dan tidak didukung oleh bukti nyata. Mitos bahwa utang luar negeri adalah belenggu yang membatasi ruang keputusan pemerintah adalah mitos yang harus kita patahkan. Kedaulatan tidak diukur dari nolnya utang, tapi dari kualitas tata kelolanya. Indonesia dengan manajemen fiskal dan moneter yang hati-hati telah merancang struktur utang yang bersifat non-kondisional, diversifikasi kreditur, dan dominasi instrumen pasar seperti obligasi global memastikan utang luar negeri yang kita ambil hari ini tidak membawa agenda politik atau syarat reformasi yang dapat menentukan kebijakan nasional kita. Kami melihat ULM sebagai instrumen strategis untuk pembiayaan pembangunan produktif, membangun infrastruktur, memperluas daya saing, dan memperkokoh fondasi ekonomi. Utang yang dialokasikan dengan tepat justru akan memperkuat kapasitas negara yang pada akhirnya memperbesar ruang kedaulatan dan daya tawar kita di panggung global. Faktanya, pembatas terbesar bagi kemandirian kebijakan kita bukanlah kredit luar negeri, melainkan masalah internal. Itulah yang paling cepat menggerus kepercayaan pasar dan memaksa kita kehilangan kendali. Selama kita memiliki kerangka regulasi utang yang ketat, batas defisit yang terjaga, dan tata kelola yang bersih, ruang kebijakan kita akan tetap luas. Oleh karena itu, jangan biarkan kita terperangkap dalam ketakutan yang tidak berdasar. Utang luar negeri tidak otomatis membelenggu kedaulatan. Selama pemerintah mempertahankan konsistensi kebijakan, stabilitas fiskal, dan akuntabilitas, kita dapat memanfaatkan ULM sebagai katalis pertumbuhan, sambil secara penuh mempertahankan kedaulatan ekonomi kita untuk menentukan arah bangsa ini. Kami yakin kedaulatan adalah hak yang mutlak, dan dengan manajemen yang cerdas, kita bisa memiliki keduanya. Pembangunan yang didanai utang dan kemandirian kebijakan yang utuh. Terima kasih. Waktu bagi sampai 40 detik. Cukup. Baik pemirsa, jadi barusan kita sudah menurut saya bahwa dari sudut pro dan kontra, tim pro beranggapan bahwa ULN atau utang luar negeri itu adalah lingkaran setan yang akan mengancam kebebasan fiskal Indonesia dan beranggapan bahwa ULN ini akan menyebabkan Indonesia bergantung pada pembiayaan eksternal. Nah, sedangkan dari sisi tim kontra menganggap bahwa ULN sendiri adalah sebagai peluang untuk membantu daya saing Indonesia di kancah internasional dan untuk memaksimalkan produktivitas yang ada. Baik, saya cukupkan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau perilaku saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dalam memandu acara debat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sedikit berikan tepuk tangan bagi kita semua.